tubuh jiwa dan roh itu kan berbeda. Tubuh kita beda sama jiwa kita beda sama roh kita. Tel Talk, teologi berbicara teologi. Mantap. Oke, hari ini kita akan bicara tentang teologi Tritunggal. Nggak ada teologi, Tritunggal aja. Ya, Tritunggal. Iya, Tritunggal. Karena lagi ramai nih. Karena Tritunggal bukan teologi, tapi doktrin. Nggak ada teologi apaan tuh. Nah, berarti apa doktrin namanya? itu. Karena lagi rame nih tentang Tritunggal. Tentang seru. Yesus, tentang Yesus adalah Tuhan atau manusia biasa. Benar, lagi rame ya. Lagi rame banget karena ada banyak orang yang lagi ngebahas tentang hal ini. 1-2 orang kali. 1-2 orang lah. Iya. Terus ada yang bingung juga, Yesus juru selamat atau bukan? Itu benar. Yesus lebih rendah daripada Bapa atau hakikat Yesus itu lebih gimana rendah sih? Iya. Nah, tapi kalau ngomong teologi, Tritunggal nih, Alkitab tuh nggak nulis Tritunggal ya, Bil? Sama sekali. Nggak ada. Istilahnya nggak ada. Kita baca istilah Tritunggal itu dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu nggak pernah tertulis di Alkitab sama sekali. Nah, berarti sejarahnya tuh gimana sampai orang tuh ada istilah Tritunggal. Nah, kita mulai Jangan usah nanya lagi siapa dulu nih, gak usah itu. Langsung aja ya. Langsung. Nah, jadi sebenarnya itu kan dimulai dari sebuah masalah waktu itu. Jadi ada masalah dari doktrin ajaran sesat di mana salah satu ajaran sesat itu namanya Arianisme. Yang menganggap bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa gitu. Nah, jadi sebenarnya tuh dimulai kenapa bisa ada pencetusan ini ya karena ajaran-ajaran sesat pasti. Gitu ya dan lain sebagainya lah yang menganggap Tuhannya 3 dan Tuhannya 1. Jadi masalah dulu baru habis itu harus dirumuskan nih gitu. Nah, akhirnya yang pertama kali mencetuskan itu justru namanya Tertullianus. Tertullianus ini intinya mencetuskan sebuah kata yang berasal dari Latin yang disebut uno substantia tre persone satu substansi dari 3 pribadi. Dari situlah dicetuskan di Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Diputuskan bahwa Tuhan kita adalah 3 pribadi dalam satu hakikat. Itu yang disebut Tritunggal atau Trinitas. Gitu. Itu awalnya tuh gitu itu. Iya. Gitu. Nah, sekarang baru-baru ini nih lagi panas sih. Iya, jadi ada yang ya Konsil Nikea itu seakan-akan kayak hanya manusia sebatas manusia yang merumuskan. Jadi ada yang ngambil pemikiran itu akhirnya gitu. Siapa tuh? Gitu. Padahal kalau kita lihat dari Konsil Nikea itu sampai ribuan tahun sampai sekarang semua gereja sedunia itu nggak ada sepakat. Nggak ada yang debat kan gitu, sepakat semua gitu. Tapi sekarang mulai lagi ya. Iya kan? Gitu. Ya karena mulainya yang ada orang yang membicarakan dan orangnya cukup berpengaruh, itu sih yang lebih tepatnya. Benar. Gitu. Jadi intinya ya kita sebenarnya juga nggak mau bukan nggak mau menentang, tapi intinya kita ini nggak mau kayak cari berantem atau apa gitu, tapi kita berpendapat dong. Teologi yang kita bicarakan hari ini. Gitu. Nah, jadi pertanyaan gini, jadi kebenaran itu gimana sih? Tuhannya kita itu orang Kristen itu 3 atau 1 gitu loh. Nah. Karena kan kita ini tinggal yang dimana mayoritas orang Indonesia itu mempercayai bahwa satu esa. Apa monoteisme ya apa? Monoteisme. Bukan triteis, bukan politeis. Jadi Tuhan itu cuma 1. Iya. Tuhan itu nggak beranak, Tuhan itu nggak beribu dan banyak hal lagi istilah-istilah dari orang-orang di sekitar kita intinya gitu loh. Nah, jadi kebenarannya itu gimana? Apakah Tuhan kita 3? Nah, ini siapa nih? Saya atau? Boleh. Tadi kan udah sebutin ya si Tertullianus ya. Mau lu duluan? Kagak tadi 3 pribadi jadi 1. Oh iya. Jadi sebenarnya Tuhan orang Kristen ya 1 udah pasti itu. Tapi kita harus lihat satunya itu dalam bentuk keesaan, dalam arti satu kesatuan. Bukan number real ya? Dibilang number real juga bukan, ya pokoknya satu Tuhan di dalam 3 pribadi dalam satu Tuhan. Gitu. Nah, sebenarnya bisa dijelasinnya kalau kita lihat PB memang secara jabatan itu di dalam 1 Korintus dijelasin satu Allah saja. Tapi secara jabatan Allah
gitu. Nah, tetapi kita lihatnya juga satu, kalau kita lihatnya dari PL. PL di situ disebutin di Ulangan 6 ayat keempat itu Shema, ya kan, waktu Musa bilang Allah kita adalah Allah yang Esa. Nah, Esa aja di situ bahasa aslinya Echad. Yang bukan satu solid, tapi satu kesatuan. Masalahnya ekatnya itu bukan single, tapi plural. Ino jadi, satu, tapi dibilangnya inonya jamak. Lah lo bingung lo gimana ceritanya jadi, gitu. Atau mungkin bisa bilang ini, PPA satu tapi 3 orang nih. Enggak. Untuk yang ehad dulu kan. Iya. Misalnya aku ino, tapi kok dibilangkan harusnya aku single ya. Gitu. Tapi malah jadi kami. Iya. Nah, makanya yang ehad itu tuh dibilangnya itu plural majestil, menunjuk ke ada suatu shadow bahwa ini Tritunggal nih berarti nih. Coba terusin dulu. Nah, jadi intinya memang kekristenan itu percaya cuma satu Tuhan, tapi Tuhan yang punya 3 pribadi. Dan salah satu jawaban itu ada di Ulangan 6 ayat keempat, di mana yang dibilang tadi Echad itu menuju bukan satu solid. Jadi cuma bukan Esa doang nih. Tapi satu kesatuan. Beda dong. Iya, jadi yang satunya itu adalah hakikat. Nah, substansinya satu. Iya, tapi punya Allah, substansi Allah yang punya 3 pribadi. Tapi kalau kita lihat di PB misalnya, di situ disebut memang ada satu Allah saja. Dan ada satu Tuhan saja, Yesus. Nah, itu bukan menunjuk, kalau menurut ini dari tafsiran gua, itu bukan menunjuk kepada hakikatnya, tetapi menunjuk kepada jabatannya. Iya. Paham ya? Jadi kayak contoh, gua ketua PPA, lu misalnya staf PPA, lu wakilnya. Jabatan kita berbeda. Tetapi hakikat kita tetap sama, satu manusia. Iya. Cuma jabatannya aja yang beda. Di situ doang. Tapi secara hakikat Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, semuanya satu, yaitu Tuhan, semuanya Allah, Theos. Gitu. Yang lucu kalau semoga sih gua nggak salah ya. Yang Tertius aku kata baik lagi ya, kan dia kan merumuskan tentang substansi dan personae gitu. Personal. Dia kan Tertius ini kan dia seorang pengacara ya, seorang pengacara Romawi gitu. Dia tuh mengambil analogi Tritunggal itu bukan dari pada zamannya yang lagi booming adalah ini filsafat, tapi dari dalam pengadilan. Gitu. Dia ambil istilah Tritunggal dari pengadilan. Nah, yang lucunya tuh dia mengambil kata substansi yang kita bahas tadi itu tuh bukan menuju kepada substansi yang kita pikirkan banyak orang umum pada waktu itu pikiran, tapi substansi itu lebih ke mengarah ke hak milik karena dalam pengadilan. Artinya apa gini, hak milik itu artinya gini, mau Bapa, mau Yesus, mau Roh Kudus itu punya hak milik yang sama. Tiga substansi jadi satu hakikat itu yang dia menunjuk itu. Tiga pribadi jadi satu substansi itu gitu. Jadi ada hak milik. Nah, kita bisa patahkan tuh kalau mau hak milik itu hak miliknya sama. Kita bisa patahkan kayak si Arianisme dan Arian dan Origen yang bilang ya Allah itu lebih Yesus lebih rendah pada Allah karena Bapa yang mengeluarkan anak kan gitu. Berarti anak yang lebih rendah. Nah, dia mau mematahkan hal itu. Kalau ternyata Bapa, Anak, dan Roh Kudus tuh punya hak miliknya sama. Terbukti ketika di Kejadian 1 itu sama-sama menciptakan. Terus di Logos juga sama-sama punya derajat yang sama. Jadi menurut gua untuk saat ini bilang banyak orang yang bilang Yesus lebih rendah itu sangat patah banget gitu. Iya, salah. Kayak gitu. Jadi dengan kata lain kalau bisa dibilang bahwa kalau dibilang tadi kita dari tadi sebutin tiga pribadi, sebenarnya ada 3 pribadi. Satu Allah. Dan kita harus ngerti 3-3-nya beda. Iya, dan 3-3-nya Allah. 3-3-nya Allah, substansi Allah. Substansi Allah. Jadi kalau ditanya apakah Allahnya satu atau 3, Allahnya satu, tapi punya 3 pribadi. Ya. Itu benar. Uno substantia, tres personae, itu aja. Jadi 3 pribadi itu ya punya substansi Allah, tapi punya ada satu Allah aja. Iya. Istilahnya makanya kuncinya itu bisa dibilang di Ulangan 6 ayat keempat. Nah, jadi kenapa begini? Karena Tertius gue banget sampai sekarang. Dia ngomong personal itu personae. Kalau bahasa Inggris kan personal ya, artinya pribadi. Dia tuh coba deh nanti bisa dicek lagi deh. Dia tuh tidak menganggap pribadi seperti umum. Iya. Karena itu bukan bentuk yang dimaksud. Karena nggak bisa di numerik. Nggak bisa. Makanya pas lu tanya, artinya berarti ada satu kayak di handphone. Iya. Nggak bisa sebenarnya. Dia tuh analoginya si Tertius itu karena dia pengacara. Dia tuh si personae itu lebih ke bahan perkara gitu. Bahan perkaranya dia dalam pengacara. Perkara itu ada banyak dijadikan sebuah satu substansi hakikat itu yang dimaksud. Jadi bukan pribadi
Ino persona enggak seperti itu. Enggak ada personal masing-masing gitu. Enggak. Makanya kita kan banyak kejebak itu, masa ada 3 pribadi kayak 3 orang seakan-akan gitu. Iya. Jadi guys yang tadi udah bilang itu suatu kelembagaan Allah atau substansi itu yang esa itu. Makanya nanti ini harusnya masuk ke analogi nanti. Iya. Tapi walaupun tadi kita ya dikit-dikit masuk ke analogi salah. Iya. Karena emang untuk ngejelasinnya harus pakai analogi. Iya, benar. Gitu. Jadi kebenarannya adalah ada 3 pribadi tapi satu hakikat. Allah. Yes. Jadi kalau dibilang Allahnya orang Kristen ada 1, tapi ada 3 pribadi. Iya, gitu. Dan 3-tiganya itu sederajat. Iya. Dan pribadinya nggak bisa digambarkan pribadi yang secara umum kita tahu pribadi gitu, personal. Karena gini loh, yang gue suka juga nih gue ambil juga dari Bambang Nursena, dibilang kita nggak bisa melihat Tuhan itu seperti kita melihat diri kita. Misalnya contoh, kok Tuhan bisa dibagi-bagi omnipresent? Gimana caranya? Hari ini gue ada sekarang ini gue ada di sini dan jiwa gue ada di misalnya di New York, ada di London gitu. Gimana caranya? Lo nggak bisa digituin karena Tuhan roh. Beda sama kita gitu loh. Jadi kita nggak bisa dengan mudah istilahnya menganalogikan Tuhan. Iya. Gitu. Makanya nanti kalau kita masuk analogi, mungkin kita mencoba menganalogikan, Tetapi cuman nggak sempurna. Nggak sempurna. Nah itu harus tahu juga tuh. Karena sampai sekarang juga nggak ada analogi yang Nggak ada. Kalau ada yang tepat, Kristen selesai, berarti Kristen tuh cuman agama filsafat aja jadinya, yang bisa dianalogikan. Nah, berarti maksud Tuhan bisa dianalogikan. Oke, kalau sekarang kita bisa bilang analogi apa yang paling mendekati? Coba Mas Nando dulu nih. Iya. Gue kayak kalau analogi kayak nggak ini ya. Banyak yang bilang gue bapak di rumah. Sebelum ini kan ada benar. Ada bapak di rumah. Iya. Ada siapa? Iya. Cuman gue balik lagi sih itu belum tentu itu sempurna itu. Tapi itu mencoba minimal. Karena gini, kalau misalkan analogi yang tadi Nando bilang, bapak di kantor itu kayak misalkan bos, di rumah sebagai bapak, di teman ini orangnya satu, itu bisa banyak banget. Itu bisa dipatahkan kayak misalkan Yesus kan di dunia nih dengan waktu yang sama, berarti ada juga Allah di surga. Itu juga masuk ajaran sesat, namanya modalisme. Modalisme juga pakai analogi kayak gitu. Terpisah. Iya, jadi itu cuma Yesus Allah Bapa, Yesus juga Roh Kudus, cuma pindah-pindahin tempat aja istilah kayak gitu. Nah itu juga ajaran sesat. Nah ya berarti kan itu biasanya dimatain kayak gitu. Nah untuk kita jawab hal kayak gitu itu gimana? Nah setelah ku renung-renung kan, nah ini yang barisan baper juga yang nonton, ini saya juga nggak sempurna menganalogikannya Tapi kalau menurut gue yang paling mendekati adalah analogi diri kita sendiri. Tubuh, jiwa, dan roh. Ini. Jadi tubuh, jiwa, dan roh itu kan berbeda. Tubuh kita beda sama jiwa kita beda sama roh kita, dan roh kita beda sama tubuh kita gitu. Tetapi tiga hal ini tuh nggak bisa dipisahkan, gitu loh. Nah, begitu juga menurut gua analogi yang paling dekat itu ya diri kita sendiri. Contoh, misalnya tubuh itu adalah Allah Bapa. Dan jiwa itu adalah Yesus. Dimana kalau di Alkitab itu Allah Bapa yang menguasai, bukan menguasai, yang mengutus, ya kan? Dan Yesus ini adalah Firman. Nah artinya waktu Allah Bapa berkata-kata, ya kan? Ya Firman itulah yang istilahnya menjadi jiwanya Allah Bapa, yang adalah Yesus sendiri. Paham nggak maksud gue? Nah artinya dari situ tubuh dan jiwa Allah Bapa dan Yesus itu berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan. Benar nggak? Kenapa? Karena omongan kita dengan tubuh kita itu nggak bisa dipisahin. Walaupun itu dua hal yang berbeda. Gitu. Itu kalau dari analogi gua untuk mengerti Trinitas seperti tubuh, jiwa, dan roh kita aja. Bisa. Gitu. Itu kalau dari gua ya. Walaupun itu masih banyak kelemahannya juga. Tapi kan kayak dari situ ada analogi telur juga. Iya, analogi telur ada. Kulit telur, putih telur, kuning telur. Analogi matahari juga ada. Banyak. Tapi kita mencoba untuk karena kan kalau nggak gitu pikiran kita resah. Gitu. Walaupun nggak bisa di itu ini. Karena Tuhan nggak bisa dimasuk akalkan gitu. Nah. Tapi ujung-ujungnya kayak mentok gitu ya, maksudnya kayak kita kayak menemukan sesuatu yang pasti nih dari segala analoginya gitu kan. Karena kayak misalkan kayak tadi yang bilang gue nggak mencoba menyangkal gitu, pasti kayak dia bilang bahwa berarti itu nggak 3 pribadi dong, itu 1 pribadi jatuhnya.
Satu pribadi gimana? Saya ya cuma nyabil doang gini loh, cuma lo doang nih. Tapi ya itu ada tangan lo, itu ada jiwa lo, itu ada perkataan lo gitu loh. Hah? Iya sih. Bingung nih. Iya dong, kan kalau 3 pribadi kayak Kagak. Tubuh jiwa lo. Nggak, makanya tubuh jiwa lo gua jangan dibuat jadi pribadi itu beda lagi. Beda lagi. Itu bentuk juga nggak bisa ya. Enggak, karena kan tadi kita sepakatnya di awalnya adalah ada satu hakikat tapi 3 pribadi nih. Iya. Gitu. Nah, kalau tadi kita di bagian analogi ini kita pakai analogi demikian, jatuhnya jadi kayak satu pribadi dong gitu loh. Enggak, gue sebagai kayak orang awam aja gitu loh. Enggak, tetap gini loh, manusia tetapi di dalamnya ada 3 perbedaan, bagian. 3 bagian, istilah kayak gitu. Tapi dibilang bagian juga bukan, ya pokoknya emang nggak ada analogi yang bisa menyempurnakan. Nggak bisa. Susah, karena kalau kayak tadi pun juga gue bisa dibalikin lagi istilahnya dalam itu loh. Iya. Iya, maksud gue nggak ada analogi yang sempurna lah, intinya kayak Karena gitu. sempurna. Tapi mencoba iya. Mencoba iya. Gitu. Tetapi untuk kalau lihat ke belakang si Tertianus sudah berusaha dapat ilham dari Roh Kudus itu dari Tuhan bahwa dia sudah merumuskan itu di dalam Koinonia itu. Akhirnya kita dibuat sebuah pengertian tentang ketuhanan kayak gitu. Kayak gitu. Jadi terus Tertianus juga nggak bisa untuk benar-benar memasuk akalkan bagaimana cara kerjanya gitu kan. Dia cuma melihat dari berbagai teks Alkitab, perenungannya dari Bapak Gereja, ternyata Tuhan kita ya seperti itu, 3 pribadi ya satu hakikat, echad satu gitu. Dan kebetulan di yang tadi bilang Ulangan 4 echad itu bukan satu tunggal tapi puro. banyak, tapi majesty gitu. Kelihatan banget waktu dia menciptakan, marilah kita menciptakan manusia. Kan pakai kata kita gitu. Kayak gitu. Jadi tetapi si Tertianus pun juga sampai saat ini yang Bapak Gereja sampai teolog sampai sekarang ini juga belum bisa, memang nggak akan bisa. Ini udah doktrin ribuan tahun. Iya. Tetap nggak ada satupun yang benar-benar istilah gitu loh. Nah terus pertanyaannya mungkin lah, kalau nggak bisa, ngapain beriman? Ya nggak begitu cara mainnya gitu. Makanya ketika sesuatu yang nggak bisa dijelaskan, makanya gue makin beriman sama itu gitu. Berarti wah Tuhan gue berarti emang benar-benar misteri, majesty, mulia gitu. Transcendent nggak bisa diituin. Kan manusia itu cuma percikan Allah doang, sekecil gitu. Jadi Allah kita tuh nggak terbatas ya, dia punya. Nah, jadi apa yang kita ngertiin, bisa dibilang gini ya, apa yang kita ngerti atau tahu tentang Allah ini sebenarnya itu sangat sedikit. Dari gambaran besarnya. Ingat gak sih Paulus bilang bahwa nanti kita baru ketemunya pas nanti. Nah, ingat gak sih kisah Ayub? Cuma ini ya doang. Ayub mengerti Tuhan itu ternyata bukan dari pelajaran, bukan dari buku-buku, tapi dari pengalaman sendiri. Berarti gini, kita nggak ngerti Tuhan sampai saat ini, sampai ada buku-buku teologi ribuan banyaknya, lahir teolog, lahir pendeta, itu hasil dari Tuhan menyatakan dirinya. Sebatas menyatakan, tapi nggak semuanya kelihatan. Cuman penyataan doang. Nah, penyataan aja udah bikin kita ribet dan rumit gini kan. Apalagi seluruhnya dia dikasih tahu spill semuanya. Nggak kuat bos. Itu loh. Bayangin, Tuhan cuma kasih spill doang loh, pernyataan demi pernyataan kayak gitu. Makanya kalau orang bilang, kalau nggak bisa masuk akal, gue nggak mau terima Tuhan, ya salah. Nggak begitu caranya. Karena malah kalau Tuhan lo masuk akal, nah berarti bukan Tuhan tuh. Iya. Jadi benar-benar setuju banget. Jadi istilahnya ya kalau sebisa mungkin kita juga jangan membuka kontroversi baru lah dengan kita kayak menganalogikan sebuah Tritunggal atau apa yang pada akhirnya seakan-akan membangun doktrin baru dan menghancurkan doktrin yang sebenarnya udah dipakai gereja sudah lama nih. Gitu. Nah, hal itulah yang membuat pada akhirnya kericuhan di dalam kekristenan. Benar. Jadi istilahnya sekarang gini. Jadi sikap kita untuk menghadapi hal tersebut gimana, Bil? Kayak contoh banyak nih. Berarti kalau gitu gue berdoa sama siapa nih? Gitu kan gitu. Terus ya, mana yang gue harus percaya nih? Mana yang gue harus andalin gitu. Nah, kebetulan memang kan gue pernah bawa ini di khotbah waktu itu. Sebenarnya yang pertama itu kita fokusnya sama Yesus aja. Karena udah jelas kan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita mau ke Bapa ya ke Yesus. Menurut gue fokusnya ke Yesus aja. Bukan berarti tapi mengecilkan Bapa atau mengecilkan Roh Kudus, enggak. Tapi maksudnya fokus ke Yesus itu untuk mendapatkan Bapa dan Roh Kudus.
Paham ya, maksudnya jadi bukan mengecilkan mereka, enggak gitu. Terus kedua, lihat Tritunggal itu jangan 1 tambah 1 tambah 1. Enggak. Tapi 1 kali 1 kali 1. Iya. Gimana maksudnya? 1 kali 1 kali 1 berapa? 1. Ya udah. Oh iya. Iya kan? Tetap 1 walaupun ada 3 pribadi, tapi tetap 1. Terus ketiga, kalau dari gua, kita juga harus ngelihat bahwa emang ini misteri ilahi yang mungkin pas nanti kita di surga nanti baru tahu. Baru ngerti. Dan memang yang namanya misteri paradoks kayak begini ini bukan cuma di teologi, tapi di fisika pun ada. Kayak contoh cahaya. Cahaya itu tuh sampai sekarang orang masih nggak tahu apakah itu gelombang atau partikel. Iya. Sampai sekarang tuh nggak ada yang tahu cahaya itu apa. Gitu. Iya. Jadi memang yang namanya misteri di dunia ini tuh memang ada. Gitu. Jadi itu bukan satu hal yang heboh lah. Gitu. Dan yang terakhir sih, ya untuk kita bisa paham Tritunggal sebenarnya bukan dipikirin banget, tapi justru dirasain. Gitu. Jadi dengan kita merasakan dalam arti mengalami Tuhan itu sendiri, dari situ akan di-reveal dengan sendirinya. Dan jadi istilahnya Tritunggal itu dirasakan bukan cuma sekedar di doktrin, tapi di pengalaman hidup lo. Jadi ginosko. Nah, gitu. Mengalami. Jadi kalau berdoa sama Iya kayak Yesus aja. Yesus aja. Ini kalau dari gua ya. Karena udah jelas Alkitab juga bilang kok. Iya. Semua kayak Yesus dalam nama Yesus, karena semua udah diserahin ke Yesus semua. Iya. Gitu. Makanya dosen gue tuh pernah bilang gini, Yesus itu adalah manusia yang sejati dan Allah yang sesungguhnya. Jadi kalau mau lihat Allah, ya lihat Yesus aja, intinya gitu. Jadi aman semuanya. Bener. Gitu. Oke, pembicaraan yang berat ini kita sudahi dulu. Terima kasih semuanya. Kalau teman-teman suka video ini, nonton video-video berikutnya. Dalam Milenial Bapak.